Kalau dalam Islam ini levelnya masih kodok, belum qadar. Jadi, tapi ya kodok itu memang harus jadi pedoman dalam hidup, jangan memedomani qadar. Kalau pingin pinter ya belajar, itu kan kodok. Meskipun ada orang tidak belajar tapi pinter, itu kan qadar. Sesuai kehendaknya Allah yang kadang-kadang memang luar biasa untuk tidak membuat kita putus asa. Tapi ini kan tidak bisa jadi pedoman. Kita loncat dari rantai 30-nya hotel itu ya secara kodok ya pasti tewas. Kita harus memedomani itu, jangan berpedoman qadar. Kalau Allah tidak menghendaki ya saya tidak tewas Pak. Ya jangan itu yang jadi pedoman. Yang dipedomani kan tetap qadar ini. Maka rumus pertama ya hidup itu pahami pola-pola ini. Yang kedua, penting juga kita sadari kalau dalam gagasan-gagasannya kaum Stoik, peran pikiran. Termasuk ada, sampai hari ini kan masih banyak yang anggap filsafat itu haram. Besok mau saya daftarkan di MUI minta sertifikasi halal, biar tidak dikritik lagi. Sebagai pembuka, saya akan langsung membahas tentang self-healing. Oke, self-healing ini kan gini Pak, belakangan menjadi sangat masif ya. Orang-orang di mana-mana itu berbicara tentang self-healing beserta dengan perintilannya itu ada mental health lah, mental illness, ada anxiety, segala macam itu. Sebenarnya apa yang terjadi? Apakah generasi kita sekarang ini mengalami degradasi spiritual atau apa kayak gitu? Kayak semacam apa ya, krisis mental itu seakan-akan ada ledakan inferiority complex kayak gitu. Ya kira-kira apa yang terjadi gitu Pak? Monggo. Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya cintai, saya hormati semuanya saja teman-teman yang malam hari ini hadir, khususnya Pak Yai Edi dan Mas Edin. Bener nggih? Ya, khawatir salah. Karena sampean setelah lagi nyari info tentang saya belum nyari info tentang sampean. Jadi khawatirnya keliru. Oke, baik. Jadi yang pertama kita awali dari judulnya. Judulnya kan 3 ini. Self healing, stoikisme, dan Islam. Ini dunia akhirat semuanya dibahas. Baik. Self healing, ya isu ini belakangan populer di kalangan akademisi, di wacana-wacana umum, teman-teman juga di medsos dan lain sebagainya. Karena memang begini, saya beberapa kali membaca artikel itu, tingkat depresi, tingkat galau anak-anak muda hari ini itu meningkat drastis. Saya tidak tahu yang hadir malam hari ini ada yang masuk kategori itu atau tidak. Jadi banyak yang mengalami disorder, jadi banyak mengalami masalah kejiwaan oleh berbagai hal. Bahkan mungkin oleh hal-hal yang tidak kita duga-duga sebelumnya. Misalnya dulu orang anggap kurang informasi itu sebagai kelemahan, maka orang solusinya mbok yo yang banyak informasi. Ternyata banyak informasi, banjir informasi juga malah masalah. Ya termasuk berhubungan dengan stres, studi kah, berhubungan dengan hidup sehari-hari kah, berhubungan macam-macam. Ternyata banyak informasi itu kadang malah membuat bingung. Antara ini ya saya kasih contoh, misalnya hari ini banyak orang melakukan self diagnosis. Jadi ngobati dirinya sendiri, mendiagnosis dirinya sendiri padahal tidak ahli. Terus stres karepe dhewe. Pusing sedikit saja terus, jangan-jangan stroke iki ya, jangan-jangan ngono. Karena seringnya membaca gejala-gejala stroke adalah yang pertama pusing, yang kedua terus kita self diagnosis terus stres sendiri, terus muncul penyakit beneran namanya psikosomatis.
Itu dari ranah kesehatan. Dari ranah pendidikan misalnya, saya tidak perlu menyebut betapa bingungnya teman-teman hari ini dengan situasi pendidikan. Ya pendidikanmu sendiri, ya pendidikan secara institusional, secara nasional. Kemarin ada banyak yang mengeluh ke saya itu, Pak, saya menyesal sekali Pak, cepat-cepat lulus. Kenapa? Karena begitu saya lulus itu loh, kok sekarang aturannya ndak pakai skripsi. Padahal kemarin saya nyusun skripsi itu stresnya luar biasa, pontang-panting. Lah kok enak saya lulus tiba-tiba sekarang ndak ada skripsi. Nah, ini salah satu contoh. Terus gonta-ganti kurikulum dan lain sebagainya. Apalagi kamu stres dengan dosen pembimbing lah, dengan apalah, itu banyak yang curhat-curhat begitu. Jadi ada banyak momen, ada banyak situasi keseharian hari ini yang itu membuat generasi hari ini terus jadi tidak tangguh. Muncullah istilah yang mungkin teman-teman yang muda tidak suka, istilahnya generasi stroberi. Jadi generasi hari ini itu seperti stroberi. Indah kalau dilihat di luar, tapi rapuh di dalam. Stroberi itu kan dalamnya mudah hancur. Meskipun kalau digambar, kalau dilihat, kalau pakai hiasan di gelas itu kan indah. Nah, kondisi semacam ini kemudian memunculkan banyak gejala-gejala mental disorder. Yang itu sebenarnya sebagian besar obatnya dari diri kita sendiri. Itu yang nanti disebut self healing. Jadi membereskan cara hidup kita. Jadi tidak dari luar tapi obatnya dari dalam. Itulah mengapa kemudian gagasan-gagasan seperti stoikisme ini terus masyhur hari ini, populer. Buku filsafat teras itu kan membantu banyak menyebarkan ide stoikisme itu. Saya tidak tahu sudah cetak ulang berapa puluh kali dan masih bestseller sampai hari ini. Saya di banyak sesi diskusi juga tema paling banyak yang harus saya bahas tahun-tahun belakangan ini dua. Yang pertama itu tadi tentang stoikisme, ketenangan jiwa. Yang kedua tentang cinta. Itu pokoknya tema perennial ini. Dua tema yang paling banyak saya bahas ketika yang undang teman-teman mahasiswa. Nah, itu paling tidak menggambarkan situasi hari ini ketika banyak orang gelisah, banyak orang jiwanya mencari pegangan, mencari jalan untuk ketenangan dan lain sebagainya. Dan memang stoikisme seputar itu yang dibahas, yang diajarkan. Itulah mengapa kemudian banyak orang yang tertarik dengan kajian ini. Saya di beberapa podcast juga membahas tema ini sampai hafal. Makanya ndak usah heran tuh Pak Faiz ndak pakai teks atau naskah pun wis kadung hafal. Karena terlalu sering dibahas. Semoga malam hari ini kita tegaskan lagi beberapa idenya, beberapa isunya. Baik, saya lanjutkan Mas Ading. Jangan lihat saya kayak terpesona gitu. Baik, saya lanjutkan ya. Yuk, self healingnya. Ya karena memang kenapa sih kok dari